In fact, the referee is pushing Repcar away. There's a certain hand on chest there. Jika ada pertanyaan tentang siapa pesepak bola terbaik sepanjang masa, jawabannya pasti beragam dan bisa menimbulkan perdebatan. Ronaldo Nazario, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pele, hingga Diego Maradona adalah beberapa kandidatnya. Namun, jika pertanyaannya tentang wasit terbaik dalam sejarah sepak bola, pasti semua sepakat menyebut namanya Pierluigi Collina. Sebagai bukti paling kuat, 6 kali penghargaan wasit terbaik FIFA dan oleh majalah France Football, ia resmi dinobatkan sebagai wasit terbaik sepanjang sejarah sepak bola pada 2020 silam. Namanya juga masuk dalam Hall of Fame berkat objektivitasnya yang luar biasa selama 28 tahun dalam memimpin pertandingan. Tak heran jika Collina sangat dihormati oleh para penggila sepak bola di seluruh penjuru dunia. Satu-satunya wasit yang pernah menghiasi cover video game pada 2003. Pierluigi Collina merupakan tokoh wasit yang paling fenomenal dan sangat melegenda. Dalam perannya sebagai pengadil lapangan hijau, di bawah kepemimpinannya tidak ada protes yang melampaui batas. Kecerdasan, ketegasan, dan aura Collina bukan hanya membuatnya mampu menerapkan aturan di lapangan, tetapi juga membantunya mengendalikan ego, amarah, hingga rasa frustasi para pemain, bahkan yang terkenal pemberontak sekalipun. Lantas, bagaimana perjalanan Pierluigi Collina hingga ia disebut wasit terbaik sepanjang sejarah sepak bola? Simak selengkapnya. Pierluigi Collina lahir pada 13 Februari 1960 di Bologna, Italia. Seperti kebanyakan kawan sebayanya, Collina kecil juga gemar menyepak si kulit bundar, meski saat itu ia juga memainkan bidang olahraga lain. Sebenarnya, ketika dia kecil, tim olahraga favorit Collina bukanlah kesebelasan sepak bola, melainkan tim basket Fortitudo asal Bologna yang sangat disegani di Serie A-nya basket Italia. Tetapi, sepak bola memang yang lebih sering ia mainkan. Masa kecilnya dihabiskan di kesebelasan Don Orion, Bologna. Hanya saja, lantaran lebih sering duduk di bangku pemain cadangan, dia akhirnya hijrah ke klub Pallavicini. Uniknya, 2 tahun bermain sebagai bek tengah, Collina ternyata cukup sering diganjar kartu merah lantaran tackle-tackle-nya dianggap membahayakan. Tampaknya, pengalaman sebagai mantan pelanggan kartu merah itulah bekal awal Collina di lapangan hijau. Sebelum berhak mengusir pemain dari lapangan, dia sudah merasakan sendiri pahitnya diusir wasit. Sebagai pemain, Collina mungkin bukan pemain yang bagus. Kontribusinya tidak memiliki dampak yang besar. Collina sadar jika bakatnya sebagai pemain tidak akan membawanya ke level tertinggi. Jika dia melanjutkan karirnya sebagai pemain, dia mungkin akan berakhir sebagai pemain biasa saja dengan terus menjadi pemain cadangan dengan kecilnya kesempatan menjadi pemain profesional. Suatu ketika, Collina mudah mengalami cedera. Ketimbang berdiam diri, seorang teman sekolahnya mengajak ia mengikuti kursus wasit yang diadakan oleh perkumpulan wasit di dekat tempat ia tinggal. Seperti anak 17 tahun pada umumnya, kesempatan itu ia ambil untuk mengisi waktu luang atau hanya sekedar mencari pengalaman. Tetapi, semua berjalan berbeda. Tak disangka, keputusan iseng yang ia lakukan pada tahun 1977 itu membuatnya jatuh cinta dengan peran wasit. Potensinya sebagai pengatur di lapangan lebih menonjol ketimbang ia menjadi seorang pemain. Sampai umur 17 tahun, saya masih bermain sepak bola. Tapi, setelah kursus wasit, semuanya berubah. Mungkin karena saya bukan pemain bola yang hebat.
Selepas SMU, Collina melanjutkan sekolahnya ke Fakultas Ekonomi Universitas Bologna dan lulus dengan sangat memuaskan pada 1984. Bersamaan dengan kuliahnya, sambil mengikuti wajib militer, dia juga terus mengembangkan potensinya sebagai wasit. Tahun 1983, dia bahkan sudah lulus ujian tingkat nasional dan mulai berkeliling Italia. Dengan bakat yang terus ia kembangkan, Collina hanya butuh waktu beberapa tahun untuk langsung berkancah di level regional. Dia dipercaya memimpin di sejumlah pertandingan seri C1 dan seri C2 pada 1988 hingga 1991. Setelah itu, karirnya melesat semakin kencang. Karena ketegasan, karakter, dan caranya dalam memimpin pertandingan. Kemudian, dia naik menjadi wasit di Seri B dan Seri A hingga tahun 2005. Tentang kepala pelontosnya, ada sebuah cerita. Ketika usianya 24 tahun, kendala fisik mengujinya. Dia menderita penyakit langka yang dikenal dengan alopecia universalis. Ketika Natal, Collina mengalami demam tinggi karena autoimun yang membuat seluruh rambutnya rontok dan tak pernah tumbuh kembali. Transformasinya tersebut pada awalnya membuat ia jadi bahan lelucon. Tetapi, perlahan malah membuat kepercayaannya meningkat dan menguatkan karakternya. Pekerjaan sebagai seorang wasit memang bukanlah hal yang mudah dan tak banyak disukai. Di level profesional, keputusan seorang wasit penuh dengan resiko. Jika wasit tampil baik, tak ada yang akan berterima kasih kepadanya. Tetapi, jika wasit melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan cacian, baik itu dari pemain ataupun dari supporter. Dalam memainkan perannya, seorang wasit akan sering diteriaki, diprotes, ataupun dikritik banyak orang atas semua keputusan yang diambilnya. Dalam kasus paling parah, seorang wasit bahkan sampai mendapat serangan fisik dari pemain, supporter, hingga mendapat ancaman pembunuhan. Tetapi, bagi Collina, semua teratasi dan terkendali. Dengan pendekatannya yang berbeda, dia bertransformasi menjadi wasit paling disegani di tanah Italia. Ketenangan dan rasa percaya dirinya tak pernah membuat ia terintimidasi oleh teriakan para pemain ataupun para supporter. Auranya sangat luar biasa, mampu meredam setiap ego, amarah, hingga rasa frustasi para superstar. Dengan perawakan tinggi, wajah yang seram, serta tatapan tajam layaknya mata elang, hampir seluruh pemain di pertandingan yang ia pimpin tak ada yang berani memprotes kebijakannya. Collina juga bernyali besar. Jika ada pemain yang cenderung meneror dan bersikap di luar batas, dia bisa bersikap lebih keras lagi. Jika ia mendapat bentakan, Collina akan membentak balik dengan nada yang lebih tinggi, diikuti sorot mata tajam yang akan mengarah ke pemain tersebut. Tak heran, dia selalu memiliki bargaining power kuat di mata para pemain. Karirnya di tingkat internasional dimulai pada tahun 95 ketika ia masuk daftar wasit FIFA setelah memimpin 43 pertandingan di Serie A Italia. Setahun kemudian, dia bertugas di Olimpiade 96, termasuk di partai final antara Nigeria versus Argentina. Games already in this tournament. Now they're 90 minutes away from Olympic glory. Neither of these two countries have ever won Olympic gold in men's football. Kala itu, Nigeria berhasil menumbangkan Argentina dengan skor akhir 3-2. Los de atrás sí parecían en offside. Ahora, el tema es tirar la posición adelantada faltando 2 minutos. There is the final whistle. There is a historic moment. Nigeria become the first. Karakternya yang tegas dan tak mudah diintimidasi pemain membuatnya menjadi buah bibir. Hal itu kemudian membawanya ke Piala Dunia pertamanya. Piala Dunia 1998 yang berlangsung di Prancis
memberinya pengalaman luar biasa ketika memimpin pertandingan di turnamen sepak bola terbesar di dunia. Penalty pour la France. Ketika itu, dia memimpin di 2 pertandingan fase grup. Salah satunya adalah pertandingan Belgia versus Belanda yang berakhir dengan skor 0-0. Sepanjang karirnya, pria yang dijuluki Kojak ini pernah memimpin sejumlah laga penting dan bergengsi. Selain Olimpiade 96, pada 26 Mei 99, Collina dipercaya mewasiti final Liga Champions musim 98-99 antara Manchester United kontra Bayern Munchen di Camp Nou. Supporter kedua tim senang dengan penunjukan Collina karena mereka yakin kalau final tersebut akan ditentukan oleh 22 pemain di atas lapangan, bukan oleh kesalahan wasit. Sebagai wasit, Collina bertindak untuk menjadi orang yang dipercaya kedua pihak, bukanlah sosok yang mendikte ataupun menentukan pertandingan. Anda harus diterima di lapangan, bukan karena Anda seorang wasit, tetapi karena orang-orang percaya kepadamu. Tutur Collina dikutip dari This Football Times. Orang-orang pasti ingat bagaimana final itu menjadi salah satu final paling dramatis dalam sejarah Liga Champions. Bagaimana tidak? Ketika itu, Munchen unggul sepanjang pertandingan dan percaya mereka akan meraih kemenangan. Tetapi, semua emosi berubah. Kemenangan di depan mata sirna setelah 2 gol pembalik keadaan yang dicetak Teddy Sheringham dan Ole Gunnar Solskjaer saat injury time sekejap membungkam para pemain serta pendukung Bayern Munchen. Cleared, Giggs with a shot, Sheringham! Beckham, into Sheringham, and Solskjaer has won it! Collina mengisahkan bahwa laga tersebut merupakan laga paling dramatis yang pernah ia pimpin sepanjang karirnya. Saya benar-benar beruntung pernah mewasiti banyak pertandingan hebat. Tapi, saya khusus mengingat final Manchester United versus Munchen pada 99. Saya akan selalu mengingatnya karena beberapa alasan. Yang utama adalah reaksi para supporter MU ketika mereka mencetak gol kedua. Itu suara yang luar biasa, seperti auman singa. Lalu, reaksi para pemain Bayern Munchen, kekecewaan mereka yang membuat mereka tersungkur di lapangan setelah kebobolan gol itu. Reaksi kontras antara kebahagiaan dan kesedihan, juga tatapan kosong Lothar Matthäus ketika dia melihat trofi kemenangan lawannya. Saya masih sering menonton video pertandingan tersebut. Semuanya tidak terlupakan. Itu adalah pertandingan paling dramatis yang pernah saya pimpin, kata Collina kepada The Telegraph pada April 2008. History is made. Manchester United are the champions of Europe again, and nobody will ever win a European Cup. Bayern Munchen hampir memenangkan pertandingan, tetapi masuk injury time, tiba-tiba 2 gol bersarang di gawang mereka hanya dalam 3 menit. Seketika, para pemain Munchen lemas tak berdaya. Hanya ada kesedihan di mata mereka. Selain momen dramatis pada laga tersebut, dalam partai final itu juga tersaji sebuah momen yang membuat Collina semakin disegani. Setelah kebobolan gol kedua yang membuat United berbalik unggul 2-1 di menit-menit akhir, para pemain Munchen terlihat sudah tak sanggup berdiri untuk melanjutkan pertandingan. Collina menghampiri mereka, berusaha membujuk Oliver Kahn dan rekan-rekannya untuk bangkit dan mengakhiri pertandingan meski hasil akhirnya sudah terlihat. Pierluigi Collina mencapai puncak karirnya pada Juni 2002 ketika dia dipilih menjadi wasit untuk final Piala Dunia antara Brazil dan Jerman. Sebuah pertandingan yang sangat diidam-idamkan wasit di seluruh dunia. Ia mendapatkannya. Saya sangat bangga. Penunjukan ini juga penghormatan untuk dunia perwasitan Italia. Collina sekali lagi mencatat sejarah sebagai wasit Italia kedua yang pernah memimpin final Piala Dunia setelah Sergio Gonella pada 1978. Jelang laga, Oliver Kahn berkata pada Irish Times,
Colina adalah wasit kelas dunia, itu tak perlu diragukan. Tapi, dia tak membawa keberuntungan bagi tim saya. Kiper Jerman itu berkaca pada 2 laga besar yang dipimpin Colina sebelumnya dan melibatkan dirinya, yakni final United versus Munchen dan kekalahan 1-5 Jerman lawan Inggris pada September 2001. Kala itu pun, keberuntungan Oliver Kahn ternyata tak berubah. Jerman takluk 0-2 lawan Brazil di final. Di masanya, Colina memang tipikal wasit yang begitu teguh meyakini setiap keputusan yang dia ambil. Bila ia sudah bilang A, tak sedikit pun terpancar keraguan di wajahnya, apalagi untuk mengubahnya menjadi B. Sejatinya, yang membuat pemain jarang memprotes Colina bukanlah karena perawakan dan wajah seramnya. Colina menyebut, prinsipnya sebagai wasitlah yang membuat para pemain segan kepadanya. Sebuah mantra, I'm a man of the rules, selalu dipegang oleh Colina yang memang pernah menjalani karir di kemiliteran. Sebagai wasit, dia memegang teguh mantra tersebut untuk memimpin pertandingan. Sepintas, dia memang terkesan galak, tapi karena selalu dilaksanakan dengan konsisten, justru menjadi kunci kekuatan Colina. Kekuatan yang membuat para pemain menaruh kepercayaan penuh pada sistem, sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Di bawah kepemimpinannya, tidak ada protes yang melampaui batas. Dia tak pernah terintimidasi, karena para pemain itu biasanya justru banyak yang sudah mundur, bahkan sebelum memprotes. Itu pun, kadang cukup hanya dengan tatapan yang sedingin es, yang seolah mampu menciutkan nyali mereka. Semua tunduk di bawah aura dan tatapan matanya. Have you ever felt intimidated after giving a decision for a goal or a red card? No. Not easy to intimidate me. Jika itu tidak cukup, dia tak segan membentak dan mendorong demi mengendalikan mereka. Meski begitu, semua tetap respect kepadanya. Itu karena dia juga respect pada mereka. Colina juga dikenal sebagai wasit yang selalu melakukan persiapan matang sebelum pertandingan. Diketahui, dia selalu mempelajari karakter setiap pemain yang akan ia pimpin pertandingannya. Dengan begitu, setidaknya ia akan tahu pemain mana yang akan membuat masalah dan di mana titik masalah akan terjadi. Para pengamat sepak bola juga menyebut Colina sebagai orang yang sangat teliti dan mau bersusah payah demi mendapatkan posisi sedekat mungkin dengan pusat permainan. Contohnya, saat memberi hadiah penalti untuk Inggris di partai melawan Argentina pada Piala Dunia 2002. Tayangan ulang menunjukkan Michael Owen sempat meloncat untuk menghindari jegalan bek Fabio Pochettino. Namun, Pochettino sendiri terlihat menyodorkan kakinya melintang di depan Owen meski bola sudah melewati mereka. Para pemain Argentina yang hendak memprotes, membatalkan niatnya karena Colina benar-benar berada sangat dekat di tempat kejadian perkara. Bahkan, ketika persepak bolaan Italia diguncang skandal Calciopoli pada musim 2005-2006, hanya ada 2 wasit yang tetap bersih, yakni Roberto Rossetti dan Pierluigi Colina. Colina bukanlah wasit yang gampang tergiur oleh godaan uang. Namanya tetap bersih dari kasus pengaturan skor. Sayangnya, karir Colina berakhir dengan tidak menyenangkan pada 2005. Ketika itu, FIGC alias Federasi Sepak Bola Italia sejatinya memutuskan menaikkan batas usia wasit dari 45 menjadi 46 tahun agar Colina yang ketika itu sudah berusia 46 tahun bisa bertugas 1 tahun lagi. Hal itu juga dilakukan supaya ia berpeluang untuk memimpin partai final di Piala Dunia 2006 di Jerman. Sayangnya, Colina dan FIGC justru terlibat perselisihan. Hal ini berawal setelah Colina bekerja sama dengan Opel untuk menjadi sponsor pribadinya. FIGC menilai langkah Colina itu akan menimbulkan konflik kepentingan karena Opel
ketika itu juga menjadi sponsor salah satu tim Serie A Italia, AC Milan. Alih-alih melarang Collina memimpin laga AC Milan, FIGC kemudian sepenuhnya melarang ia memimpin semua laga Serie A. Merasa tidak dipercaya, Collina pun akhirnya memutuskan untuk gantung peluit. Setelah 28 tahun, saya memutuskan untuk mundur. Orang harus percaya kepada wasit. Pada akhirnya, kami tidak mendapatkannya. Tidak ada masalah bagi saya menjadi wasit di Serie B. Namun, semuanya akan percuma jika kami tidak lagi memperoleh kepercayaan. Jika wasit tidak dipercaya, maka lebih baik baginya untuk pergi. Itulah alasan saya pergi. Laga kualifikasi Liga Champions antara Everton versus Villarreal pada 24 Agustus 2005 pun menjadi laga penutup karir Pierluigi Collina sebagai pengadil di lapangan hijau. Selama 28 tahun karirnya sebagai pengadil di lapangan, Collina telah memimpin 467 pertandingan, mengeluarkan 1.470 kartu kuning dan 131 kartu merah. Dia juga menerima begitu banyak penghargaan pribadi. Sedikit di antaranya adalah penghargaan 6 kali sebagai wasit terbaik FIFA dan 7 kali sebagai wasit terbaik Serie A. Pada 2011, Pierluigi Collina juga masuk ke Italian Football Hall of Fame. Namanya bersanding dengan nama legenda AC Milan Paolo Maldini ataupun kiper legendaris timnas Italia Dino Zoff. Bahkan, majalah French Football resmi menobatkannya sebagai wasit terbaik sepanjang sejarah sepak bola pada 2020 silam. Luar biasa. Sebagai bentuk apresiasi tinggi, Konami, selaku produsen video game sepak bola, pernah menjadikannya sebagai cover utama Pro Evolution Soccer 2003. Hal itu tentu sangat menakjubkan, mengingat pada umumnya, cover video game tersebut dihiasi oleh para pemain, bukan seorang wasit. Itu artinya, Pierluigi Collina diakui kehebatannya layaknya para pemain terbaik. Para supporter juga mencintainya layaknya mereka mencintai para superstar sepak bola. Mungkin tidak akan ada lagi wasit seperti Collina. Setelah pensiun sebagai wasit, Collina sempat menjalankan bisnis sebagai penasihat keuangan, namun dirinya tak bisa jauh-jauh dari profesi wasit yang membesarkan namanya. Collina sempat menjabat kepala komite wasit UEFA, namun mengundurkan diri pada 2018. Saat video ini dibuat, dia menjabat sebagai presiden komite wasit FIFA. Demikianlah kisah Pierluigi Collina, seorang wasit yang dikenal tegas, keras, dan tak kenal rasa takut. Seorang pengadil sepak bola dengan tatapan dan aura luar biasa. Terima kasih, Pierluigi Collina.